Selamat pagi, selamat hari Minggu para jemaat Crossfire Indonesia. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Yuk kita sama-sama bernyanyi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapaiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembahmu. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, aku undang Bapak Ibu Jemaat untuk menyatukan hati dan bergabunglah dalam pujian terakhir. Broken and shattered, in mercies gathered, mended and whole, empty-handed, but
sound that saves a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see your love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Shalom, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita bisa mengadakan ibadah pada pagi hari ini, walaupun masih dalam bentuk online. Dan kita perlu berkata bahwa Tuhan kita baik dan sungguh amat baik. Kalau kita masih bisa ada hari ini oleh karena anugerahnya. Dan terima kasih untuk Hans dan Ariel yang sudah memimpin kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kalian dan juga tim kreatif, media, dan sebagainya. Tuhan memberkati. Saudara, tema khotbah saya hari ini adalah siapakah Allah seperti engkau? Saudara, ini satu pertanyaan ya atau pernyataan yang diekspresikan oleh Nabi Mika dalam doanya. Pembacaan Alkitab yang saya ambil terdapat di dalam Mika 7 ayat 18 sampai 20. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala. Mohon pertolongan dan berkat Tuhan agar kita diberi telinga untuk mendengar dan hati untuk menerima firman Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kita diberikan kemampuan untuk menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau layak dipuji dan disembah. Tuhan, sebentar lagi kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau persiapkan hati kami untuk supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan segenap hati. Dan berikan kami telinga untuk mendengarkan dengan baik. Supaya kami ada rasa hormat untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam sorga, dengarlah seru doa kami, ampuni dosa kami, dan pakailah hamba-Mu yang banyak kekurangan ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kemampuan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Mari kita melihat saudara-saudara ayat firman Tuhan di dalam Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk selama-lamanya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan
kasih-kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat ketika Nabi Mika berdoa, dan ia mengekspresikan satu pertanyaan tentang siapakah Allah yang ia sembah dan ia layani. Dan ia langsung menjawabnya dalam perikop ini. Dengan berkata, siapa Allah seperti engkau? Nampaknya ia mencoba membandingkan dengan semua Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, yang disembah oleh agama-agama lain. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dengan pertanyaan itu, Mika ingin menunjukkan keunggulan Allah bangsa Israel. Keunggulan Allah bangsa Israel. Ia ingin tunjukkan kepada dunia dan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat penganut pluralis, penganut agama jamak, berkata, Allah itu sama saja. Hanya jalan yang disediakan beda-beda. Saudara, iman Kristen menolak pernyataan ini, pandangan ini. Iman Kristen berkata bahwa hanya ada satu jalan untuk masuk ke dalam surga, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena ia sendiri berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, contoh, para pendiri agama, entah itu Muhammad, Buddha, Konfusius, dan lain sebagainya, semua mati. Dan kuburannya masih ada, tulang belulangnya masih ada dalam kuburan. Tetapi kalau saudara mencari kuburan Yesus, kuburannya kosong. Ketika dia bangkit, tidak ada lagi di sana. Karena dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Dia adalah raja di atas segala raja. Ketika ia datang kembali, saudara-saudara, ketika dia datang kembali untuk kedua kalinya, dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit, firman Tuhan katakan, dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Itulah yang Allah yang kita sembah, saudara-saudara. Itu luar biasa, Allah yang menang, Allah yang berkuasa. Saudara yang kekasih, kalau kita bandingkan dengan Allah yang disembah oleh para teroris, adalah Allah pembunuh, Allah yang sadis. Kemarin terjadi pembakaran pos PI Gereja Bala Keselamatan di Sulawesi, dekat Poso, di desa Lewonung, Lembantongoa. Itu bahasa di sana. Juga ada 6 rumah warga dibakar habis, dan 4 anggota jemaat meninggal. Dan 2 diantaranya kepalanya dipenggal dengan secara sadis kemudian dibakar. Saudara, itu Allah yang mereka sembah. Dan Allah mereka menganjurkan mereka melakukan seperti itu. Mari kita, saudara-saudara, mengingat mereka di dalam khususnya keluarga yang ditinggalkan. Supaya Allah sumber penghiburan itu menghibur mereka. Perilaku kelompok teroris bernama Mujahidin Indonesia Timur, MIT, ya, telah menamakan diri untuk melakukan kejahatan seperti itu. Saudara, hari Rabu lalu saya membaca satu cerita tentang seorang bapak tua yang sedang mengadakan perjalanan di kereta api.
tiba-tiba Tuhan gerakkan hatinya untuk bersaksi. Dan dia berkata sambil berdiri, dia berkata, Jesus is coming soon. Saudara, seorang ibu yang mendengar itu menjadi marah dan berkata, shut up, dikatakan, tutup mulutmu. You don't know anything and your Jesus even not exist. Doesn't exist. Saudara, pertama bapak tua itu sedikit merasa malu, lalu dia duduk. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Tuhan terus menggerakkan dia untuk tetap bersaksi. Akhirnya dia bersaksi dan kata-kata tentang Jesus is coming soon dia ungkapkan. Dan saudara, dia berkata begini, Jesus is coming back. Tuhan Yesus akan datang kembali. We need to repent our sin of our sins and accept Him today. Kita harus bertobat dan menerima dia hari ini. Saudara mendengar kesaksian itu. Wanita tadi dengan geramnya bangkit berdiri dan memukul bapak tua itu sampai kepalanya berdarah. Dia terus memukul, kemudian anaknya, anak sang ibu itu berkata, stop hitting him, mommy. He is a sent from God. Saudara, ketika anak itu berkata, hentikan, jangan pukul bapak itu, mama, karena dia utusan Tuhan. Saudara, ketika ibunya mendengar kata-kata anak itu, ibu itu tersungkur, saudara-saudara, menangis dan menangis. Kemudian bapak tua itu berkata, mengapa engkau menangis? Nah, jawabannya ini, saudara-saudara, luar biasa. Dia berkata, anakku ini bisu. Ini pertama hari ini dia bisa berbicara. Saudara, puji Tuhan atas keberanian bapak tua itu bersaksi. Ada mujizat terjadi. Anak yang bisu bisa berbicara. Pesan moral di sini, saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi dalam hidup ini, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Dan jangan terlalu sibuk untuk tidak mau bersaksi. Walaupun harus bayar harga seperti bapak tua tadi. Saya berulang-ulang kali bayar harga di Indonesia waktu bersaksi. Tapi saya tahu Tuhan in control. Mari saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan suruh kita bersaksi, mari kita bersaksi. Ingat saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas sakit penyakit. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dia bisa melakukan apa yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi dia. Kita patut bersyukur bahwa ia mengenal kita. Kita patut bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, berkuasa. Haleluya. Mari kita melihat saudara-saudara beberapa aspek tentang Allah yang kita sembah. Ya, kita akan melihat ada lima hal yang dilakukan Allah. Ya, saya ulangi, ada 5 yang dilakukan Allah terhadap dosa kita. Saudara yang kekasih, yang pertama, apa yang dilakukan Allah? Mari kita melihat. Ia mengampuni dosa. Perhatikan ayat 18, pasal 7 ayat 18. Kata mengampuni dosa. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Itu pertama. Saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya, jadi kita melihat Nabi Mika sebenarnya ketika dia berkata Allah mengampuni, dia melihat ke belakang. Apa yang Allah lakukan. Kita sudah melihat bahwa bangsa Israel di pasal-pasal sebelumnya, para pemimpin, para orang kaya telah berbuat dosa, melakukan penindasan-penindasan kepada orang lemah.
ya, dan juga mereka menyembah berhala, maka Allah akhirnya membawa mereka ke tempat pembuangan. Itu sering terjadi, saudara-saudara. Namun Nabi Mika di sini, ya, Nabi Mika tidak berkecil hati ketika umat Tuhan dibuang ke Babel, dibuang ke tempat pembuangan, dan dia percaya bahwa Allah penuh belas kasihan dan maha mengampuni. Maka Nabi Mika kita melihat di sini memutuskan untuk berdoa, memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Itulah sikap yang benar. Kalau kita kita hidup dalam berdosa dan lingkungan kita dan jemaat kita dan keluarga kita berdosa, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Maka kita lihat di sini, Nabi Mika memutuskan untuk berdoa dan mohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dalam pasal 7 ayat 18-20 ini, Nabi Mika mendapat jawaban dari doa-doanya. Allah pun bersedia mengampuni dosa-dosa bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, pengampunan yang Mika lihat di sini adalah tindakan Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari pembuangan, saudara-saudara. Artinya, bila Tuhan mengampuni, maka Ia membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Nah, tentang bangsa Israel, karena dosa-dosa mereka, maka Allah membawa mereka ke tempat pembuangan. Namun, karena belas kasihan dan pengampunan Allah, maka Ia membawa mereka keluar dari perbudakan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian juga, saudara, yang Allah lakukan terhadap kita. Dia melakukan yang sama, karena kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua berada di tempat pembuangan, terbelenggu oleh dosa. Namun, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita harus bersyukur, saudara-saudara, karena kita menyembah Allah yang mau mengampuni dosa kita. Dalam Mazmur pasal 85 ayat 1-2, kita membaca di firman Tuhan berkata, Engkau, yaitu Allah, telah mengampuni kesalahan umat-Mu yang telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredahkan murka-Mu yang menyala-nyala. Artinya, saudara, kalau Dia tidak mengampuni, kita semua binasa. Umat Tuhan binasa. Tapi syukur Dia mau mengampuni. Kemudian di dalam Yesaya pasal 33 ayat 24. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Saudara yang kekasih, artinya semua orang yang diampuni dosanya, dia akan sembuh secara rohani, bahkan sering secara fisik kalau kita mengakui dosa kita, kalau kita diampuni oleh Tuhan. Saudara, kita semua mempunyai masa lampau sebelum kita bertobat. Dan masa lalu kita itu gambaran hidup terbelenggu. Namun kita perlu belajar, saudara-saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasihan dan bersedia mengampuni segala kesalahan kita di masa lampau. Karena itu, saudara-saudara, bila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah kita terus hidup di masa lampau. Karena dengan berbuat seperti itu, kita menyetujui kekuatan iblis yang pada dasarnya membelenggu kita. Di lain pihak,
kita sebenarnya tidak mengakui kuasa Allah dan belas kasihan Allah yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa tersebut. Dalam Injil, saudara-saudara, ajaran Yesus tentang pengampunan sangat jelas. Ada banyak contoh. Misalnya satu contoh, cerita Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang pengampunan dalam Matius pasal 18. Dalam ayat 21, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dalam ayat 22, Tuhan Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita semua tahu, perkataan 70 kali 7 kali artinya pengampunan yang total dan tuntas. Kita tidak boleh menyimpan. Kalau Allah menyimpan separuh atau sedikit akan apa? Akan dosa kita. Dan dia tidak mengampuni dosa kita sebagiannya. Saudara, kita tidak akan tenang dalam hidup ini. Demikian juga kalau kita mau mengampuni orang lain, ampuni secara total, tuntas. Biarlah Tuhan berperkara. Mika melukiskan ayat 19 dengan kata-kata, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Artinya, saudara, segala sesuatu yang telah diampuni oleh Tuhan pasti bersih. Ya. Kemudian segala sesuatu yang dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut juga artinya hilang dan lenyap. Demikian akan terjadi, saudara-saudara. Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur sama Tuhan karena kita mempunyai Allah yang mau mengampuni dosa kita. Saudara, ajaran para rasul tentang pengampunan. Misalnya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Rasul Yohanes berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, di sini Rasul Yohanes menyebutkan bahwa harus ada tindakan dari orang berdosa. Apa tindakannya? Yakni mengakui dosanya. Saudara, jangan hanya katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan akan bertanya, kenapa saya mau mengampuni kamu? Apa kesalahanmu? Apa dosamu? Saudara, bila kita dengan tulus mengakui dosa kita, beberkan apa dosa kita. Mungkin keangkuhan, mungkin kesombongan, mungkin keserakahan, atau dosa-dosa moral yang lainnya, Tuhan. Tuhan akan mempertimbangkan, Tuhan akan mengampuni kalau kita dengan tulus minta ampun kepadanya. Di sini dikatakan mengampuni segala dosa kita, bukan saja sebagian dosa kita, tetapi segala dosa. Saudara, setelah itu kita lihat Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya istilah menyucikan kita melihat ini di sini dipakai di sini untuk satu gambaran. Ibarat pakaian yang kena noda, dibersihkan dengan mencucinya dengan sabun. Dalam perjanjian baru, saudara, darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, itulah yang punya kuasa menyucikan, membersihkan kita dari segala noda-noda dosa kita, sehingga kita menjadi bersih. Saudara, dalam Markus pasal 2 ayat 10, Tuhan Yesus dengan tegas berkata, siapa dia? Karena dia berkata, tetapi supaya kamu tahu, saudara dan saya perlu tahu, bahwa di dunia ini, anak manusia
yaitu Yesus sendiri, berkuasa mengampuni dosa. Dengan berkata demikian, dia berkata bahwa dia adalah Allah yang punya kuasa, karena tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yang punya kuasa. Saudara, yang kedua, pokok kedua, bagaimana tindakan Allah terhadap dosa, ialah ia melewati dosa kita. Ini menarik sekali. Saudara, dalam kata melewati, kita temui dalam cerita ketika kemuliaan Tuhan melewati Musa. Keluaran 33 ayat 22. Di sana dikatakan, apabila kemuliaan Tuhan, lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Sampai aku berjalan lewat. Nah, saudara yang kekasih, saudara bisa bayangkan, Musa akan mati kalau Allah tidak melewati dia. Dan jadi seandainya kita melihat di sini, Allah tidak melewati Musa, Musa binasa. Maka saudara-saudara, Allah berbelas kasihan. Dia melewati, bukan saja mengampuni kita, dan dia melewati. Seharusnya Musa bisa dihukum karena dia berdosa. Seharusnya kita dihukum karena kita berdosa, tapi dia melewati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata melewati juga mengingatkan kita tentang cerita Paskah yang dalam bahasa Inggris Passover, dalam bahasa Ibrani Pesach, ya, yang artinya melewati. Saudara pasti ingat ketika Allah hendak menghukum Mesir dengan tulah. Allah memberitahukan Musa agar setiap ambang pintu rumah orang Israel dioleskan darah. Tujuannya apa? Supaya ketika malaikat Tuhan melewati atau melihat tanda darah yang dioleskan di ambang pintu itu, maka Allah akan tidak menghukum mereka, hanya melewati mereka. Ini luar biasa, saudara, gambaran yang kita dapatkan di sini. Tetapi kita melihat untuk rumah-rumah orang Mesir, dikatakan karena tidak ada tanda darah, maka anak-anak sulung mereka mati, kena tulah, saudara-saudara, kena hukuman Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru, ini artinya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, ia dilewati. Saudara dan saya dilewati oleh Tuhan, atau tidak ditimpakan hukuman lagi, karena mereka, saudara dan saya, telah dikuduskan oleh darah Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu, dikatakan, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan, perhatikan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata bahwa kita semua telah berdosa, dan tidak ada satupun yang tidak berdosa, dan kita layak dihukum karena kita berdosa. Namun ketika kita percaya, maka hukuman Tuhan sudah tidak menimpa kita. Dengan kata lain, seperti halnya Musa, kemuliaan Tuhan melewati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh-sungguh bangga memiliki Allah yang tidak menghukum kita karena kita sudah minta ampun
kepadanya karena kita sudah percaya kepadanya. Pokok ketiga, saudara, apa yang dilakukan Tuhan terhadap dosa kita, tentang dosa kita, adalah Ia berbelas kasihan kepada kita. Ia berbelas kasihan kepada kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Perjanjian Lama, ini menunjuk kepada belas kasihan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Misalnya dalam Keluaran 33 ayat 19 dikatakan, Aku memberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Saudara, apa artinya? Bukankah itu kedaulatan Allah? Dia tahu siapa yang dia perlu kasihi. Puji Tuhan, saudara yang dan saya yang duduk pada pagi hari ini, saudara bisa duduk mendengarkan firman Allah. Oleh karena Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan anugerahnya, mengasihi saudara, mengampuni saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak ayat-ayat di sana yang tidak perlu saya baca, saudara bisa lihat. Jadi kalau saudara dan saya beroleh kepercayaan, boleh mendapat kehormatan percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mendapat kehormatan untuk dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, sekali lagi, hari ini saudara dan saya duduk mendengarkan firman Tuhan oleh karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara, Allah mengasihi umatnya, bangsa Israel termasuk kita. Ia menginginkan untuk kebaikan dan memberikan berkat-berkat bagi mereka dan bagi kita. Dia termotivasi untuk memberikan kebutuhan kita semua, memberikan sukacita, damai sejahtera, apa yang kita perlukan. Tapi, saudara, ada masalah. Karena dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita, semua hal tersebut telah memblokir, menyumbat berkat-berkat itu, menghalangi berkat-berkat itu. Bukan saja menghalangi, menghancurkan saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur karena berkat belas kasihan Tuhan, Ia tergerak, hatinya tergerak dengan belas kasihan, mengakhiri dosa-dosa tersebut dan memulihkan mereka sebagaimana mereka diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, nubuatan Mika menyediakan contoh dan dari belas kasihan Allah seperti halnya pewahyuan Alkitabiah tentang langit dan bumi yang baru. Ini luar biasa. Saudara, dalam Perjanjian Baru, ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan tindakan belas kasihan Allah. Saudara, yang pertama kita melihat ketika Yesus melihat orang-orang sakit yang jumlahnya banyak, maka dikatakan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Matius pasal 14 ayat 14. Saudara, saya sering melihat diri saya mendapat belas kasihan Tuhan ketika saya lemah secara fisik. Bagaimana dengan saudara? Biarlah saudara juga percaya pada saat saudara lemah secara fisik, dia juga menjamah saudara. Dia menyatakan belas kasihannya kepada saudara. Yang kedua, ketika Yesus melihat sejumlah orang banyak yang mengikuti dia, maka tergeraklah hatinya kepada mereka karena mereka dikatakan seperti domba, tidak mempunyai gembala. Saudara, Markus pasal 6 ayat 34. Pada masa lockdown, saudara, sekitar 8 bulan lebih. Apa saudara merasa seperti domba yang tidak mempunyai gembala? Karena sulit dikunjungi dan lain sebagainya. Saudara merasa lonely dan saudara merasa sungguh-sungguh seperti berada di dalam penjara. Apakah saudara merasa seperti itu? Ingat bahwa Yesus Maha Hadir. Dia Maha Belas Kasihan. Dia memperhatikan saudara. Saudara bersyukur sekalipun saudara-saudara yang lain
tidak melihat saudara, tapi Tuhan melihat. Saudara, Tuhan Yesus memakai perumpamaan orang Samaria yang baik hati di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Karena hanya orang Samaria yang baik itu yang menunjukkan kebaikan kepada orang yang kena musibah, korban karena dirajam oleh penyamun. Sedangkan kalau kita melihat orang Lewi yang yang tahu Alkitab, yang tahu tentang Allah, dan juga para imam, Tuhan Yesus mengatakan mereka hanya melewati orang yang kena korban tersebut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti orang Samaria yang baik hati, saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk menyatakan belas kasihan kepada para korban pelecehan, korban tindak ketidakadilan di sekitar kita, di komunitas kita. Kalau saudara melihat itu, tunjukkan belas kasihan. Tuhan memberkati saudara. Saudara tidak perlu memberitahukan orang lain bahwa saudara sudah menyatakan belas kasihan itu. Karena Tuhan melihat saudara. Orang lain tidak melihat saudara. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus menganjurkan kepada orang-orang Kolose, jemaat Kolose, dan termasuk kita untuk mengenakan belas kasihan. Seperti pakaian dikenakan dan tunjukkan belas kasihan. Demonstrasikan itu pada orang yang sedang membutuhkan. Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita layak dan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Sama seperti cerita dalam perumpamaan dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Orang yang ditinggalkan dalam keadaan setengah mati tadi oleh karena penyamun itu. Kita pun telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Agama, filosofi, dan semua orang lain tidak dapat menolong kita, saudara-saudara. Semua itu, saudara-saudara, hanya melewati kita. Sama seperti yang dilakukan orang Lewi dan imam dan lain sebagainya. Namun Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, bahkan ketika kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Allah mengulurkan tangannya, ya, dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini luar biasa, saudara. Dia tidak saja melepaskan kita dari belenggu dosa, tapi dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, dalam Roma 5:8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak dikatakan ketika kita sudah berbuat baik, ketika sudah menjadi baik, tidak. Pada saat kita masih berdosa, Dia menunjukkan kebaikan-Nya, kasih-Nya kepada kita. Alkitab berkata bahwa kita telah mati, namun Allah penuh kasih, rahmat, dan belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya dan menghidupkan kita kembali, saudara. Meskipun kita tidak layak, Ia melayakkan kita. Meskipun kita berdosa, Ia membenarkan kita. Meskipun kita adalah musuhnya, Ia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sungguh
betapa besar anugerah kasih dan belas kasihannya kepada kita secara pribadi. Itulah Allah yang kita sembah. Kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai belas kasihan seperti itu kepada sesama kita. Maka tepat sekali pertanyaan Nabi Mika, siapakah Allah seperti engkau? Jawabannya tidak ada. Tidak kita temukan di dalam agama-agama lain. Tidak kita temukan di dalam kepercayaan-kepercayaan lain selain di dalam Yesus Kristus. Keempat, saudara-saudara, tindakan Allah yang keempat terhadap dosa. Mika 7 ayat 10 dikatakan, mataku akan memandang dia. Dia itu musuh kita, dosa kita. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Saudara, ini merupakan janji Tuhan bagaimana ia akan menginjak-injak dosa-dosa umat perjanjiannya. Menginjak-injak si iblis. Sesungguhnya ini menunjuk kepada perjanjian atau covenant yang dialami oleh orang-orang Yahudi ketika Yesus akan datang kembali, di mana Allah akan berkuasa penuh atas dosa dan memberikan sifat-sifat yang baru kepada mereka yang percaya kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan berdiam dalam diri orang percaya. Saudara, untuk bangsa Israel, dosa yang menguasai mereka di masa Nabi Mika, masa Nabi Mika melayani, akan berakhir, saudara-saudara. Allah akan datang dan dia akan berperang melawan dosa-dosa dan kuasa-kuasa, dan ia akan menang. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus di dalam menghadapi dosa-dosa sebagai orang percaya, kita bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara perlu catat di sini, saudara. Satu tanda bagi orang yang dosanya sudah diampuni dan dosanya yang sudah diinjak-injak, yang sudah dibuang ke dalam tubir-tubir laut. Yang dalam, begitu dalamnya, kita melihat tandanya yang pertama. Ia hidup dalam kemenangan atas dosa. Jadi dia tidak dikalahkan terus oleh dosa. Yang kedua, dalam iman ia akan berdiri teguh dan tidak goyah. Itu tanda. Jadi kalau saudara disinggung, saudara tersinggung, berarti saudara belum sungguh-sungguh dibebaskan dari dosa itu. Atau hal-hal yang lain, di kata-kata yang tidak enak. Kalau saudara goyah dan gampang terombang-ambing, saudara masih belum dibebaskan. Yang ketiga, saudara selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kalau orang yang sudah dilepaskan dari belenggu dosa, dia tidak perlu ragu untuk melayani Tuhan. Karena yang saudara layani, kalau saudara kecewa, putus asa dalam melayani Tuhan, berarti saudara belum dibebaskan. Saudara masih dibelenggu. Ya, ingat ini. Nah, apakah ketiga tanda ini ada pada saudara? Sebagai gembala, saya tidak bisa menjawab saudara. Yang dapat menjawab dengan tepat dan benar secara jujur adalah saudara sendiri.
Apakah saudara sudah merasakan itu? Sudah mengalami itu? Yang kelima, saudara, ia akan melemparkan ke dalam tubir laut. Ada pujiannya ini. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tindakan Allah yang kelima ini terhadap dosa adalah melemparkan ke dalam tubir laut. Dosa-dosa kita dilemparkan ke dalam tubir laut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada dua gambaran dalam Alkitab sebagai contoh. Seperti Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kejadian pasal 37 ayat 24. Ini adalah sebenarnya gambaran. Kita jangan lihat Yusufnya yang dibuang, tapi gambaran dosa yang dibuang ke dalam sumur. Saudara, apa yang dilakukan Allah kepada orang berdosa seperti itu, yang sudah bertobat. Ulangan pasal 29-28, Yeskiel pasal 28-17, dan seterusnya saudara bisa baca. Allah melakukan ini terhadap dosa-dosa orang-orang berdosa yang bertobat. Ingat, kalau saudara bertobat, dosa saudara dibuang ke dalam sumur, ke dalam tubir-tubir laut. Karena orang percaya berada di sisi Allah melawan dosa dan setan. Dalam perspektif Alkitab, saudara, Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Ia menanggung murka Allah. Ia diremukkan, ia dibuang, ditolak di kayu salib. Ia diperlakukan seolah-olah diremukkan. Yesus seolah-olah menanggung, seolah-olah melakukan dosa. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah yang mengejutkan saudara-saudara dan saya, Kristus yang diinjak-injak, dibuang, ditolak oleh di kayu salib, ya, diolok-olok di kayu salib agar orang-orang berdosa terlepas dari hukuman tersebut. Jadi saudara, dosa kita yang ditanggung. Yesus diolok-olok oleh karena kita. Dia dihina, diinjak-injak oleh karena kita. Bersyukurlah Tuhan mau menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Gambaran kedua, tentara Mesir yang mengepung bangsa Israel, akhirnya Allah menenggelamkan mereka ke dalam tubir laut. Mereka binasa di sana. Ini ibarat dosa, saudara. Mereka dilempar ke dalam laut dan binasa. Itu gambaran dosa. Itu tindakan Allah terhadap dosa. Saudara, ketika kita bertobat, Allah akan mengambil dosa-dosa kita dan membuangnya ke dalam tubir laut, sehingga dosa-dosa kita tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Karena itu, janganlah kita hidup seperti orang-orang yang dikuasai oleh dosa, melainkan hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Saudara, mari kita melihat 3 alasan mengapa Allah melakukan kelima hal tersebut. Ya, mengapa Allah melakukan kelima hal tersebut? Yang pertama, ada tiga alasannya. Karena warisannya dikatakan. Sisa-sisa miliknya sendiri. Apa maksudnya? Saudara bisa baca ayat 18. Dikatakan sisa-sisa miliknya sendiri. Saudara, kata sisa-sisa miliknya dalam ayat ini artinya warisan. Ini inheritance. Bangsa Israel disebut sebagai warisan Allah. Dan ini secara berulang kali dalam Alkitab disebutkan. Saya tidak menyebutkan, saya tidak akan membacakan banyak ayatnya, saudara. Namun, kita harus tahu, di sini dalam Mika disebut dengan istilah sisa-sisa miliknya sendiri. Dalam bahasa Inggris disebut remnant. Sisa-sisa mengacu kepada
jumlah kecil dari sisa-sisa jumlah yang besar. Dalam kitab Sakaria pasal 13 ayat 8, saudara-saudara, sampai 9, kita belajar di situ bahwa 2/3 orang Yahudi yang hidup pada masa pengangkatan nanti, yang akan mengalami masa penderitaan, tribulasi, ya, akan mati terbunuh. Sangat menyedihkan. 2/3. Allah melakukan ini untuk memisahkan sisa-sisa buat kedatangan Kristus yang akan menerima Dia dengan sukacita sebagai juru selamat dan Tuhan. Saudara bisa bandingkan itu Sakaria 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1. Saudara, Roma 9 memperjelas bahwa bukan Israel secara fisik adalah Israel rohani. Artinya etnik Yahudi yang secara imanlah benar-benar punya relasi dengan Allah melalui iman kepada Mesias mereka. Sementara seluruh bangsa Israel, saudara, adalah warisan Allah dalam tujuan dan panggilan mereka. Bukan semua orang Israel, sekali lagi dikatakan, secara fisik akan menerima kuasa rohani yang berfungsi untuk menghidupi peran mereka sebagai warisan Allah. Hanya sisa-sisa warisannya. Hanya Yahudi yang dipilih, orang-orang Yahudi yang dipilih untuk diselamatkan dalam Kristus yang akan mengalami berkat perjanjian, akan mengenai keselamatan Allah secara sempurna, dipakai dan dipakai Allah untuk menjangkau dunia atau orang-orang lain. Saudara, Allah mengasihi umatnya sesuai dengan ketentuannya, tanpa terputuskan. Mereka terikat dalam perjanjian dan kedaulatan secara efektif. Kedaulatan Allah maksudnya. Komitmen Allah dengan Israel dan gerejanya, orang-orang kudusnya, sedemikian rupa sehingga Allah melakukan perang atas dosa-dosa mereka. Allah bukan berperang dengan mereka sehingga mereka dapat menghidupi dan menikmati hak mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebagian besar kita mengalami sekarang, tetapi kelak secara penuh akan kita alami di masa yang akan datang. Saudara, yang kedua, mengapa Allah melakukan itu semuanya? Karena Ia tidak mau bertahan dalam murkanya. Dia tidak mempertahankan kemarahannya. Pasal 7 ayat 18. Di sana dijelaskan, katakan di anak kalimat, tidak bertahan dalam murkanya untuk selama-lamanya. Saudara, salah satu sifat Allah adalah tidak selamanya menyimpan kemarahan atau dendam atau murkanya. Berbeda dengan kita, saudara-saudara. Karena kebanyakan manusia suka menyimpan kemarahan. Jujur saja kita katakan. Lalu akhirnya seperti bom waktu meledak. Dan banyak orang kena korban. Kalau kita melampiaskan kemarahan kita. Nah, seandainya Allah menyimpan murkanya, maka semua bangsa Israel merasa tidak aman. Bila Allah menyimpan rasa marah murkanya, semua bangsa di dunia ini kalau mereka tahu, mereka gentar ketakutan. Kita bersyukur karena Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Sehingga murkanya melewati kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, murkanya telah
ditimpakan di kayu salib kepada putranya sendiri. Ya, murka Allah ditimpakan. Itulah tanda keadilan Allah. Dosa harus dihukum. Dan ia memberikan putranya untuk menanggung dosa-dosa kita. Itulah harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus. Harga yang dibayar sangat mahal. Kita harus bersyukur, saudara yang kekasih, karena Allah telah melakukan itu karena belas kasihannya kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa Allah melakukan semua itu? Karena ia berkenan kepada kasih setia. Saudara, alasan ketiga mengapa Allah melakukan kelima tindakan tersebut atas dosa-dosa kita jelas sekali dikatakan karena ia berkenan kepada kasih karunia. Artinya sudah, karena ia berkenan kepada kasih setia, maka ia membuang murkanya, tidak menyimpan murkanya atas umatnya dan membuat mereka penerima berkat-berkat. Bukan murka, tapi berkat-berkat. Karena kasih setianya, ia menangani kesalahan-kesalahan manusia. Dan ia juga memastikan perjanjiannya yang ia buat dengan Abraham, ayat 20. Perjanjian Abraham adalah pondasi, saudara-saudara, di mana dari perjanjian itu mengalir perjanjian dengan Musa, Daud, dan perjanjian baru. Kita terima itu di dalam perjanjian baru. Dengan memenuhi, saudara, dengan memenuhi perjanjiannya yang digambarkan oleh Mika selama dalam teks ini, saudara. Sebelumnya, Allah mengingat perjanjiannya dikatakan dengan Abraham dan keturunannya. Allah mengingat. Dia tidak melupakannya. Allah setia akan janji-janjinya. Bukan saja dengan memberikan seorang anak kepada Abraham saat itu, tetapi menggenapi perjanjian tersebut kepada ahli warisnya, baik secara fisik maupun secara rohani. Saudara, jika kita katakan kita belajar sesuatu dari kitab Mika ini, maka yang saya pelajari, saudara-saudara, adalah bahwa Allah itu setia. Bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Bahwa Allah itu hakim maupun sebagai Allah yang memberkati. Komitmen Allah tentang kekudusannya terlihat ketika ia membawa bangsa Israel ke tempat pembuangan. Supaya mereka di sana diproses. Dan juga terlihat ketika ia mengizinkan Yesus dihukum dengan cara disalibkan. Dengan secara sadis. Akan tetapi, belas kasihannya dan sifat pengampunannya, saudara-saudara, terpancar dengan terang seperti ditulis Nabi Mika tentang kedatangan kemuliaan kekal dan besar serta kerendahan kematian juru selamat kita, Yesus Kristus. Karena orang-orang Israel menolak Yesus, maka orang-orang non-Yahudi disambut, termasuk saudara, disambut untuk datang ke dalam persekutuan gerejanya secara ajaib. Sekarang kita menatap ke masa depan dengan mengantisipasi akan kemuliaan penebusan tanpa ada penghalang. Kiranya Allah di dalam Kristus Yesus senantiasa dipermuliakan. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita bisa belajar satu pelajaran penting tentang Allah, sifat-sifat Allah yang kita sembah, khususnya bagaimana ia menangani dosa-dosa kita. Saudara tidak menemukan Allah-Allah lain yang menangani dosa seperti itu. Karena tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mendapat pengampunan akan dosa-dosa kita. Dan tidak mungkin kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti kita belum menerima pengampunan Allah. Tanpa belas kasihan Tuhan, tidak mungkin dosa kita, kemuliaan Allah melewati kita. Bahkan kita akan dihukum. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat menginjak-injak dosa kita. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat membuang dosa-dosa kita jauh-jauh di tubir-tubir laut. Kita bersyukur oleh kuasa-Nya. Kita sanggup menginjak-injak dosa kita, membuangnya ke tubir laut yang dalam. Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Dan mari saudara-saudara, kita merendahkan hari setiap hari. Merendahkan hati setiap hari. Setiap hari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita tidak dikalahkan oleh dosa-dosa kita. Semua yang percaya berkatakan, puji Tuhan, haleluya. Saudara, sebelum saya menutup dalam doa, mari kita melihat pertanyaan untuk direnungkan. Saudara pulang ini, renungkan, refleksi, jangan abaikan. Karena apa yang saudara dengar perlu dicerna lagi. Yang pertama, saudara-saudara, pertanyaan pertama, mengingat kita hidup di mana pluralisme agama yang jamak, sangat mencolok. Lalu apakah arti pertanyaan Nabi Mika? Siapakah Allah seperti engkau? Bagaimana saudara akan menjawab? Apakah saudara bisa melihat Allah yang saudara sembah itu beda dengan Allah-Allah yang lain? Yang kedua, dari kelima tindakan Allah terhadap dosa, poin mana yang masih sulit Anda lakukan terhadap dosa saudara? Mengapa? Saudara jawab sendiri. Apa arti sifat Allah sebagai pengampun, pengasih, dan penyayang, dan tidak menahan murka-Nya bagi hidup saudara? Apa artinya bagi saudara? Itu Allah yang kita sembah. Apakah sifat itu ada pada kita? Kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita anak Allah, masuk dalam keluarga Allah, sudahkah sifat-sifat itu ada pada kita? Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Dan sekaligus saya akan pimpin doa berkat. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan tidak saja menegur kami, tapi memberikan dorongan kepada kami, memberikan pengharapan kepada kami, bagaimana Engkau sudah mengampuni dosa kami, menghapuskan dosa kami, Engkau berbelas kasihan kepada kami, Engkau membuang dosa-dosa kami, Engkau menginjak-injak dosa kami. Luar biasa Tuhan Yesus. Engkau lakukan itu oleh karena Engkau mengasihi kami. Biarlah kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menang, dan setiap hari menang malah mengalahkan dosa. Dan biarlah kami fokus kepada Allah yang benar-benar Allah adanya, yang berkuasa atas hidup kami, yang berkuasa atas dosa, yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa atas sakit penyakit. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Sang Putra, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, memberkati saudara-saudara sekalian, memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.